Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Nugroho dengan NIM 2200018079 dari kelompok MindMatch. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Kampus Connect yang kami buat. Pertama, Kampus Connect adalah aplikasi yang dirancang untuk mewadahi konektivitas dan interaksi pada kalangan mahasiswa dan komunitas mahasiswa. Kemudian, beberapa bab yang akan saya jelaskan yaitu pertama, perancangan UI sesuai activity diagram. Kedua, kelas diagram. Ketiga, relasi antar kelas. Empat, sequence diagram. Dan terakhir, costing dan estimation. Satu, perancangan UI sesuai activity diagram. Apa saja activity diagram yang terjadi? Yang pertama ada activity diagram login and sign up, diagram homepage, post and create post, komunitas dan create komunitas, dan terakhir settings. Pertama, Diagram pertama, pada gambar pertama adalah activity diagram login dan sign up yang kami buat. Yang kedua adalah dokumen pada activity diagram. Diagram tersebut adalah bagaimana gambaran dari sistem login dan sign up dari aplikasi Kampus Connect dari awal login register hingga masuk halaman homepage. Dan juga respon yang harus diberikan pengguna dan respon yang diberikan sistem. Kemudian, pada gambar kedua adalah dokumen rincian apa saja aktivitas yang terjadi, siapa saja pelakunya, dan apa saja yang diperlukan untuk membuat sebuah sistem diagram activity, login, dan sign up. Yang kedua, diagram homepage. Gambar pertama adalah diagram homepage yang kami buat. Diagram tersebut adalah bagaimana gambaran dari sistem homepage dari aplikasi Kampus Connect dari masuk halaman homepage hingga masuk ke menu-menu lainnya. Dan juga respon yang harus diberikan pengguna dan respon yang diberikan sistem. Gambar kedua adalah dokumen aktor yang bersangkutan. Berdasarkan dokumen, kita bisa melihat siapa saja apa saja aktor yang ada pada sistem dan berapa banyak aktivitas yang terjadi, hingga apa saja yang dibutuhkan dalam proses pembuatan UI untuk aplikasi yang dibuat. Kemudian activity diagram post dan create post. Gambar pertama adalah diagram post dan create post. Diagram tersebut adalah bagaimana gambaran dari sistem post dan fit post dari aplikasi Kampus Connect dari awal pembuatan post dan juga respon yang harus diberikan pengguna, admin, dan sistem. Eh, Gambar kedua adalah dokumen. Di sini ada untuk user dan juga admin. Pada gambar kedua adalah dokumen rincian apa saja aktivitas yang terjadi. Pada dokumen ini dilakukan juga oleh admin yang berperan untuk menyetujui post yang dibuat oleh user dan juga berisi apa saja yang diperlukan dalam pembuatan UI aplikasi Kampus Connect. Kemudian activity diagram komunitas dan grid komunitas. Eh, Gambar pertama adalah activity diagram komunitasnya. Diagram tersebut bagaimana gambaran dari komunitas dan grid komunitas dari aplikasi Kampus Connect dan juga respon harus diberikan pengguna dan respon yang diberikan sistem. Gambar 2 dan 3 adalah dokumen dari user dan admin. Eh, Rincian apa saja aktivitas yang terjadi, siapa saja pelakunya, apa saja yang diperlukan untuk membuat sebuah sistem pada komunitas dan komunitas. User sebagai pelaku komunitas, pembuat komunitas, dan admin sebagai pelaku yang dapat menyetujui pembuatan komunitas dan yang menghapus komunitas bila melanggar aturan. Kemudian terakhir diagram settings. Gambar pertama adalah gambar activity diagram settings. Pada diagram ini menunjukkan bahwa pengguna user dapat mengatur setting sesuai kebutuhan user. Dan gambar kedua adalah dokumen user dan dokumen admin. Rincian apa saja aktivitas yang terjadi, siapa saja pelakunya, dan apa saja yang diperlukan untuk membuat sebuah sistem pada menu settings. Kemudian dua, kelas diagram. Pada aplikasi yang dibuat, kita memerlukan kelas diagram untuk menggambarkan implementasi dari sistem yang digunakan secara mandiri dan independen. Apa saja, ada kelas apa saja? Pada kelas diagram terdapat 6 kelas, yaitu user, admin, mewarisi dari user, vote, main, post, dan community. Dengan beberapa fungsionalitas utama seperti manajemen pengguna, registrasi dan login, dan pembuatan dan pengolahan konten, post, dan komentar. Dan fungsi kunci seperti hierarki pengguna, user biasa dan admin, moderasi pengguna, admin dapat melarang pengguna menghapus komunitas,
dan interaksi pengguna, voting, dan komentar. 3. Relasi antar kelas. Apa saja relasi yang terjadi? Terjadi beberapa relasi seperti pada user sebagai relasi sentrik. User one to many ke post. Satu user dapat membuat banyak post. User one to many comment. Satu user dapat membuat banyak komentar. User vote. Satu one to many juga. Satu user dapat memberikan banyak vote atau like. User many to many community. Banyak user dapat menjadi anggota moderator di banyak komunitas. Relasi konten. Post one to many comment. Satu post dapat memiliki banyak komentar. Post vote one to many. Satu post dapat menerima banyak vote atau like. Comment one to many ke vote. Satu komentar dapat menerima banyak vote atau like. Struktur komunitas. Community one to many post. Satu komunitas dapat memiliki banyak post. Komunitas many to one user. Banyak komunitas dapat dimoderatari oleh satu user. Inheritance atau kelas turunan admin ke user. Admin warisi dari user memiliki kemampuan tambahan. Penjelasan memberikan gambaran komprehensif terhadap eh, bagaimana berbagai elemen dalam sistem saling terhubung dan berinteraksi. Kemudian sequence diagram. Bagaimana interaksi yang terjadi pada sequence diagram? Eh, Hal pengguna, register dan login untuk akses sistem, membuat post baru, create dan post, menambah komentar pada post, add comment, memberikan vote untuk post dan komentar dan vote, interaksi dengan konten, post menerima dan menyimpan konten baru, komen terkait dengan post tertentu, vote diberikan pada post dan komentar. Manajemen komunitas, user dapat membuat komunitas baru, post ditambahkan komunitas tertentu, peran admin memiliki akses untuk menghapus komunitas. Urutan interaksi dimulai dari registrasi login user, dilanjutkan dengan pembuatan konten dan interaksi, diakhiri dengan tindakan moderasi jika diperlukan. Di sini user bisa login dulu, register, kemudian login, kemudian bisa masuk ke community. Setelah masuk community, user bisa membuat post, bisa menambah post, menambah komen. Sini komen memuat komen yang sudah ada, kemudian user dapat memberikan vote atau like. Vote juga bisa dikirimkan ke post. Dan selanjutnya ada cast vote komen, ya ini untuk menambahkan komen ya. Kemudian register vote ini dikirim like pada komen. User juga berpeluang untuk memban user dan bisa mendelete community. Costing dan estimation. Di sini metode yang digunakan adalah UCP, yaitu sebuah metode estimasi perangkat lunak yang digunakan untuk memperkirakan ukuran perangkat lunak dalam proyek pengembangan. Setelah dilakukan langkah-langkah perhitungan pada UCP, didapat hasil berikut. Pada work time per day diisi 3 jam, dan cost per UCP-nya adalah Rp 10.000, sehingga didapat hasil perkiraan costing dan estimation seperti gambar di atas. Dengan rincian, hour of effort-nya 368, estimation harinya 122 hari, dan estimasi cost-nya yaitu Rp368.436. Sekian dari saya, sekian penjelasan dari saya selaku kelompok dari kelompok ManMaths untuk menjelaskan aplikasi kampus Connect yang kami buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.